Tuh. Selamat pagi bagi pengunjung lapangan Renon, Semeton, Kerama Bali, Sarang Sami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Madeoko Cahyadi Wiguna. Nomor telepon 081 237 577 215. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembangunan di Provinsi Bali yang sedemikian rupa telah berkembang dengan pesat. Tadi menyimak satu pembicara ya dari Semeton terkait dengan Grab, Uber, taksi dan Grab. Ya. Saya rasa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Semeton tadi. Bagaimana semestinya persaingan itu dilakukan secara sehat. Ya. Kalau demikian ada pembatasan-pembatasan terkait dengan IT, penggunaan IT dan seterusnya, itu sepertinya adalah persaingan usaha tidak sehat yang terselubung dan diproteksi oleh pemerintah. Mestinya perkembangan Grab taksi dan seterusnya yang banyak berbasiskan pada online hari ini itu dikembangkan oleh pemerintah, itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pengguna, dan ya sarana transportasi yang sifatnya masih konvensional mestinya juga harus menyadari dan harus bersaing secara sehat, karena perkembangan IT saat ini tidak bisa dibatasi. Justru harusnya perkembangan IT itu dimanfaatkan untuk perkembangan ataupun kebutuhan daripada masyarakat selaku pengguna atau konsumen. Nah, ini perlu untuk dicatat, dan Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 99 juga memberikan apa definisi monopoli dan seterusnya. Jika yang terjadi selama ini justru pemerintah sedikit pro terhadap sarana transportasi yang basisnya adalah konvensional seperti itu, dan tidak mengakomodasi perkembangan IT yang dimanfaatkan oleh jasa transportasi yang berbasiskan online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan tanah hak pengelolaan pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten ataupun kota, ya, yang statusnya adalah pemerintah daerah itu adalah sebagai subjek pemegang hak pengelolaan. Dan kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, maka memang tidak ada salahnya pemerintah itu memanfaatkan tanah hak pengelolaannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di pemerintah daerah tersebut. Tapi perlu untuk diperhatikan bahwa tanah hak pengelolaan itu sejatinya adalah tanah hak menguasai negara yang sebagian dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk, ya, kewenangannya adalah yang utama adalah mengatur peruntukan, mengatur pemeliharaan, dan tentunya adalah tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Tidak usah bingung-bingung kita untuk mencari rujukan apa definisi daripada kesejahteraan itu. Gampang, kita mesti buka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana sangat jelas apa definisi kesejahteraan itu. Namun yang saya perhatikan, ya, pemanfaatan tanah hak pengelolaan pemerintah daerah lebih banyak atau condong digunakan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak salah dan juga tidak keliru juga dalam pemanfaatan. Hanya saja perlu juga untuk diperhatikan kesejahteraan umum daripada rakyat. Dimana kita lihat di sisi barat, ya, di sebelah barat PLN itu dulu terpampang adalah tanah pemerintah Provinsi Bali. Tentunya itu adalah tanah hak pengelolaan pemerintah Provinsi Bali. Hanya saja pemanfaatannya justru diberikan kepada pengusaha untuk memanfaatkan. Lihat saja efek yang terjadi dari sisi ketertiban lingkungan. Banyak, ya, tidak jarang juga kita lihat bahwa mobil-mobil parkir
sembarang di pinggir jalan. Justru itu mengganggu justrunya. Itu adalah salah satu kesejahteraan daripada rakyat yang mesti diperhatikan, di mana hak untuk mendapatkan ketertiban dalam menjalankan atau menggunakan fasilitas umum. Mestinya pemanfaatan tanah hak pengelolaan itu lebih cenderung dimanfaatkan untuk fasilitas-fasilitas umum. Ya, fasilitas-fasilitas umum itu jauh dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, ini perlu dicatat oleh pemerintah daerah dan juga mungkin kalau ada anggota Dewan Perwakilan Daerah mesti diberikan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait juga dengan tanah hak pengelolaan. Nah, ini bentuk daripada salah satu edukasi terhadap masyarakat tentang tanah hak pengelolaan itu. Di mana selama ini yang mungkin dibaca oleh masyarakat pelang-pelang atau papan nama yang dipasang di tanah-tanah pemerintah daerah itu diberikan kata milik. Perlu digarisbawahi, jangan sampai masyarakat menyalahartikan, menafsirkan yang salah bahwa milik itu adalah hak milik pemerintah daerah. Sejatinya pemerintah dan negara itu tidak pernah menjadi subjek hukum pemegang hak milik. Ya, bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 siapa pemegang hak milik. Nah, ini bentuk edukasi, mestinya segeralah direvisi. Pelang-pelang yang berisikan tanah milik diubah. Jadikanlah tulisannya tanah hak pengelolaan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, atau tanah hak pakai pemerintah daerah, tanah hak pakai pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Ini jauh lebih mengedukasi daripada masyarakat. Karena tafsiran secara umum di masyarakat bahwa tanah itu adalah milik pemerintah, sehingga pemerintah bisa menggunakannya dengan untuk apa saja. Padahal kalau untuk sewa menyewa pun mestinya ya, kalau kita berdasarkan daripada subjek hukum pemegang itu tidak diperkenankan untuk sewa menyewa. Hanya diperkenankan untuk pembentukan hak-hak atas tanah yang lain. HGB, hak pakai, itu saja. Nah, ini yang penting untuk pemerintah daerah diperhatikan, juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali dan DPRD Kota mungkin kalau ada yang menyaksikan, sebagai catatan untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat kita di Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.